Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sprianto, NIM 2210417811. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemasaran agribisnis. Dengan saya akan mempresentasikan apa yang saya tonton dari video yang berjudul Sistem Pemasaran Pertanian dan Manajemen Pemasaran. Sistem pemasaran atau adalah telaah terhadap aliran produk secara fisik dan ekonomi dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Saluran pemasaran adalah jejak penyaluran barang dari produsen ke konsumen akhir. Peningkatan kegunaan atau utilitas adalah perubahan yang membuat raw material menjadi produk yang diinginkan konsumen. Ada 4 kegunaan: utilitas waktu, utilitas bentuk, utilitas tempat, dan utilitas pemikiran, di mana semua badan pemasaran mendapatkan nafkah karena usaha menambahkan kegunaan produk. Efisiensi pemasaran sering digunakan dalam material, prestasi kerja, atau performance proses pemasaran. Teknologi maupun prosedur baru dapat diterapkan apabila dapat meningkatkan efisiensi pemasaran. Efisiensi peningkatan rasio keluaran masukan yang dapat dicapai melalui cara: 1. Keluaran tetap konstan sedangkan masukan mengecil. Keluaran meningkat sedangkan masukan tetap konsisten. Keluaran meningkat dalam kadar yang lebih tinggi ketimbang peningkatan masukan. Keluaran menurun dalam kadar yang lebih rendah ketimbang penurunan masukan. Dimensi efisiensi pemasaran dapat meningkatkan rasio keluaran pemasukan. 1. Efisiensi operasional dan mengukur produktivitas pelaksanaan jasa pemasaran dalam perusahaan. 2. Efisiensi menetapkan harga yang mengukur harga pasar, mencerminkan biaya produksi dan pemasaran secara memadai dan seluruh sistem pemasaran. Tolak ukur efisiensi operasional berkaitan dengan kegiatan fisik pemasaran. Keluaran per jamnya merupakan salah satu rasio produktivitas. Keluaran pemasaran dibagi pemasukan pemasaran sama dengan efisiensi pemasaran. Efisiensi operasional sama artinya dengan pengurangan biaya. Contoh, penggunaan mesin dapat mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan. Efisiensi harga berkaitan dengan keefektifan harga dalam memenuhi biaya keluaran yang bergerak melalui sistem pemasaran, digunakan untuk menilai prestasi kerja pasar. Pertentangan antara efisiensi operasional dan efisiensi harga harus dipecahkan dengan pengujian yang hati-hati atas nilai tukar imbal antar keduanya. Biaya pemasaran dapat diukur dengan margin pemasaran, di mana menunjukkan bagian dari pembayaran konsumen yang diperlukan untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran. Manajemen pemasaran dalam perusahaan agribisnis. Komponen-komponen dari rencana pemasaran secara logika, di mana rencana pemasaran strategi yakni merupakan semua kegiatan dan sumber daya bisnis secara logis guna memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghasilkan laba. Rencana tersebut terdiri dari 5 jenis kegiatan pemasaran yang harus saling melengkapi. Bidang-bidang keputusan sering disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Keputusan pasar yang menyeluruh berkisar pada analisis yang tuntas atas target atau sasaran serta kebutuhan pelanggan dan lingkungan yang bersaing. Agribisnis modern melengkapi diri dengan alat bantu yang canggih dalam mengambil keputusan pasar, termasuk penelitian pasar, segmen pasar, dan penetrasi pasar. Penetrasi pasar bermanfaat untuk memahami kebutuhan dan daya beli pelanggan.
Keputusan mengenai produk merupakan inti dari program dan keputusan agribisnis yang paling nyata. Jika suatu perusahaan tidak memiliki orientasi pemasaran yang kokoh, maka keputusan mengenai produk yang dihasilkan di bidang didasarkan oleh tradisi, perasaan, dan politik internal. Daur hidup produk di mana berkaitan dengan penjualan dan laba dari suatu produk jasa dalam suatu periode. Fase dalam daur hidup produk mulai dari tahap pengembangan, pengenalan awal, traksi, dan pertumbuhan, di mana merupakan periode ekspansi secara cepat di mana harga dan laba atau cenderung bertahan. Jika perluasan pasar sempit, kenaikan lahan akan naik mengundang pesaing akan naik dan mengundang pesaing baru untuk memasuki pasar. Ini akan memperlambat pertumbuhan. Kemudian tahap dewasa, yakni tahap pematangan, ditandai dengan pertumbuhan yang lambat di mana konsumen terlihat jenuh. Kemudian tahap menurun. Keputusan mengenai harga terkait dengan penetapan harga yang merupakan keputusan yang sangat menentukan harga karena berpengaruh besar terhadap hasil penjualan atau pendapatan. Pengaruh tersebut berlangsung dalam dua cara. Satu, harga sebagai komponen persamaan pendapatan yang mempunyai dengan dampak atas pendapatan. Pendapatan sama dengan harga kali kuantitas penjualan. Tingkat harga itu sendiri mengaruhi terhadap kualitas penjualan, yaitu melalui mekanisme fungsi permintaan. Metode penetapan harga. 1. Menetapkan harga berdasarkan biaya. 2. Menetapkan harga berdasarkan ROI. 3. Menetapkan harga bersaing. Menetapkan harga berdasarkan KTO. Menetapkan harga penetrasi, penjenjang pasar, daya serap pasar, potongan harga, penetapan harga merugi, penetapan harga psikologis, penetapan harga bergengsi, pertimbangan dan khusus. Keputusan mengenai promosi atau iklan. 2. Promosi penjualan. 3. Usaha penjualan pemasaran. Keputusan mengenai tempat. Ada 2 jenis, yaitu distribusi. Sisi mempunyai kepentingan khusus pada sebagian besar agribisnis karena banyak sekali perbedaan usaha tani yang bersifat bulky dan diperlukan secara musiman. Distribusi pasar berkaitan dengan pemilik dan mengendali produk dalam proses pemindahan pada pelanggan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.